Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim CC26 PSU 123 akan mempresentasikan capstone project kami yang berjudul Recall atau Sistem Cerdas Pilah Sampah Terintegrasi AI. Tim kami sendiri terdiri dari 6 anggota lintas learning path yang berkolaborasi dalam pengembangan sistem ini. Perkenalkan, saya sendiri, Jendra Triprabarini, bersama Raditya Naufal sebagai full stack developer yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi website. Selanjutnya, ada Delpi Anissa dan Aulia Rasyad sebagai data scientist yang bertugas dalam pengolahan dan analisis data. Kemudian, ada Amanda Vivi Helnia dan Dinar Mardiana sebagai AI Engineer yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan integrasi model kecerdasan buatan. Melalui kolaborasi tersebut, kami berhasil membangun Recall sebagai platform yang membantu masyarakat untuk mengenali jenis sampah, memperoleh rekomendasi pengelolaan, dan membangun kebiasaan ramah lingkungan melalui pendekatan gamifikasi. Selanjutnya, saya persilahkan Raditya untuk menjelaskan latar belakang dan permasalahan yang melatar belakangi pengembangan Recall. Oke, terima kasih Jen. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Recall. Recall sendiri adalah sistem cerdas pilah sampah yang terintegrasi AI yang hadir sebagai solusi digital untuk menjawab tantangan pengelolaan limbah. Selain itu, website ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu identifikasi, namun juga sebagai sarana edukasi interaktif untuk membentuk habit masyarakat. Nah, mengapa kita membuat Recall sendiri? Recall adalah sebuah respon kita terhadap permasalahan sampah yang masih menjadi isu serius di Indonesia. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah dari satu masalah, yaitu adalah berdasarkan SIPSN, Indonesia itu menghasilkan puluhan juta ton sampah setiap tahunnya, dan sebagian besar itu masih belum terkelola secara optimal. Selain itu, tingginya volume sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah juga menjadi tantangan utama kita. Banyak sampah yang seharusnya dapat didaur ulang justru bercampur sejak dari rumah tangga kita sendiri, sehingga mengurangi efektivitas proses pengelolaan. Di sisi lain, berbagai TPA di Indonesia juga mengalami kondisi overcapacity yang semakin memperburuk dampak lingkungan. Melihat kondisi tersebut, kami menghadirkan Recall sebagai solusi yang memanfaatkan teknologi AI untuk membantu masyarakat mengenali dan mengelola sampah dengan lebih mudah. Nah, sebelum kami mengembangkan Recall, kami melakukan studi terhadap beberapa solusi yang telah tersedia, seperti The Waste dan AI Pilah Sampah. Dari hasil analisis tersebut, kami menemukan bahwa sebagian besar solusi masih berfokus pada satu aspek tertentu. Ada aplikasi yang unggul dalam identifikasi sampah, namun belum memberikan edukasi lanjutan. Ada juga yang menggunakan sistem reward, namun belum membantu pengguna memahami cara pengelolaan sampah yang tepat. Akibatnya, pengguna hanya memperoleh sebagian solusi tanpa adanya proses pembelajaran dan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami merancang Recall sebagai platform yang mengintegrasikan identifikasi, edukasi, rekomendasi tindakan, dan motivasi pengguna dalam satu ekosistem. Recall hadir sebagai platform berbasis web yang mengintegrasikan berbagai fitur utama menjadi satu. Fitur pertama adalah AI Waste Classification, di mana memungkinkan pengguna mengidentifikasi jenis sampah secara otomatis. Setelah proses identifikasi, sistem memberikan rekomendasi pengelolaan yang sesuai melalui fitur Recycling Recommendation. Selain itu, Recall juga menyediakan Activity Tracking untuk mencatat seluruh aktivitas serta gamification berupa poin, badge, dan challenge yang bertujuan meningkatkan keterlibatan pengguna dalam menjaga lingkungan. Dengan pendekatan ini, Recall tidak hanya membantu pengguna mengetahui jenis sampah apa yang dimiliki, tetapi juga mendorong mereka untuk melakukan aksi nyata. Kemudian teknologi yang digunakan untuk front end, teknologi yang digunakan berupa React, Tailwind CSS, dan Anime.js. Kemudian untuk backend ada Fast API, SQL Alchemy,
dan alembik untuk mengelola logika bisnis. Kemudian untuk AI model ada TensorFlow dan MobileNet V2 untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sampah secara otomatis. Kemudian untuk database kita menggunakan PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, riwayat aktivitas, dan hasil klasifikasi. Setelah memahami solusi yang kami tawarkan, berikut adalah bagaimana Rakel bekerja dalam membantu pengguna mengolah sampah. Proses dimulai ketika pengguna mengunggah gambar sampah melalui website Rakel. Selanjutnya, sistem AI akan menganalisis gambar tersebut dan mengidentifikasi kategori sampah secara otomatis. Setelah proses klasifikasi selesai, pengguna akan menerima hasil prediksi beserta rekomendasi pengolahan yang sesuai dengan jenis sampah yang terdeteksi. Dengan alur yang sederhana ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang cepat sekaligus memahami langkah yang dapat dilakukan setelah proses klasifikasi. Selain memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan, kami juga melihat adanya potensi pengguna yang cukup besar untuk pengembangan Rakel. Berdasarkan data APJII tahun 2025, terdapat sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia yang menjadi total addressable market atau TAM. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 juta merupakan pengguna smartphone usai produktif yang aktif menggunakan layanan digital dan menjadi serviceable available market atau SAM. Sedangkan target awal Rakel atau SOM berada pada kisaran 1 hingga 5 juta pengguna yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan komunitas peduli lingkungan. Potensi ini menunjukkan bahwa Rakel memiliki peluang untuk berkembang sebagai platform edukasi dan pengolahan sampah berbasis digital di Indonesia. Berikut merupakan hasil implementasi Rakel yang telah kami kembangkan. Pada video tersebut dapat dilihat bagaimana pengguna melakukan proses scan sampah, memperoleh hasil klasifikasi AI, menerima rekomendasi pengolahan, memiliki aksi lanjutan, serta memanfaatkan fitur dashboard, challenge, dan sistem reward yang tersedia. Implementasi ini menunjukkan bahwa Rakel tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi sampah, tetapi juga sebagai platform yang mendorong aksi nyata dan kebiasaan ramah lingkungan. Untuk mendukung transparansi dan keberlanjutan pengembangan, kami juga menyediakan dokumentasi lengkap yang dapat diakses melalui QR Code pada slide ini. Oke, terima kasih kepada Amanda. Meskipun saat ini Rakel telah berhasil mengimplementasikan fitur-fitur yang kami rencanakan, kami melihat masih banyak peluang pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang. Kedepannya, kami berencana meningkatkan akurasi model AI agar sistem dapat mengenali berbagai jenis sampah dengan lebih tepat dan konsisten. Selain itu, kami juga akan menambahkan kategori sampah yang lebih beragam, sehingga pengguna dapat memperoleh hasil identifikasi yang lebih lengkap. Kami juga berencana mengembangkan aplikasi mobile agar Rakel dapat diakses dengan lebih mudah dan praktis oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu, kami ingin mengintegrasikan Rakel dengan bank sampah lokal sehingga pengguna dapat langsung terhubung dengan layanan pengelolaan sampah di daerahnya. Dengan cara ini, proses pemilahan dan penyaluran sampah dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata. Selain pengembangan teknologi, kami juga ingin membangun komunitas pengguna yang aktif serta menghadirkan sistem reward yang lebih menarik. Harapannya, masyarakat akan semakin termotivasi untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui Rakel, kami berharap teknologi tidak hanya membantu mengidentifikasi sampah, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang dapat mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih peduli dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.